Belajar fikih itu belajar tasamuh, belajar menghargai bahwa kalau ada pendapat A ternyata didapati ada pendapat B. Subhanallah, di masjid kita ini sungguh yang melakukan sholat itu tidak hanya pengikut Syafi'iyah, tapi saya lihat ada pengikut Hanafiyah. Saya juga lihat pernah pengikut Malikiyah. Apa bedanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyil khabir. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-bashirin nadhir wa ala alihi wa sahbihi wa ala a'immatil huda wa masabihil hayah. ورضي الله تبارك وتعالى عن أئمة الاجتهاد من السلف الصالح صحبا وتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. نوينا أن نعتكف في هذا المسجد ما دمنا فيه سنة لله تعالى. نوينا التعلم والتعليم والاستفادة والإفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه subhanahu wa ta'ala. Mari kita aminkan: Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wal istiqamah wa jammilna bil afiyah. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اشرح لنا صدورنا ونورها بنور الفهم في العلم برحمتك يا أرحم الراحمين. ونتوسل بوسيلة الفاتحة لآبائنا ولأمهاتنا ولمن يؤلف هذا الكتاب الفقه الإسلامي وأدلته للشيخ Profesor Dr. Wahbah Zuhairi, nafa'ana Allah ulumana bi wasilati. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini hadirin, ada 3 pertanyaan yang masuk. Maka lembaran ini isinya adalah pertanyaan. Sungguh tulisannya memang nampak berbahasa Arab, tapi kalau diperhatikan isinya ini berbahasa Indonesia. Nanti kita bacakan. Seperti inilah kira-kira guru-guru kami mengajarkan jika mengaji, mengintisari apa yang dibahas itu dalam bentuk lembaran. Nampaknya tulisan berbahasa Arab, tapi isinya adalah bahasa Indonesia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum membahas pertanyaan yang sudah kami ikhtiarkan jawabannya, kemudian kami tulis di lembaran ini, perlu kita ulangi jika pernah mendengar, atau jika belum mendengar maka kita akan pelajari sedikit mengenai jika kita belajar fikih, di mana fikih itu secara bahasa artinya al-fahmu. Tidak sah belajar fikih kalau tidak faham. Maka cara faham itu bisa diikhtiarkan dengan tanya jawab. Yang kedua, belajar fikih, belajar apa yang disebut dengan mengkiaskan pendapat, membandingkan antara pendapat. Contoh Imam Abu Hanifah dengan Imam Syafi'i, antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i, antara pendapat A dengan pendapat B. Maka belajar fikih salah satu materi yang dipelajari tentang itu. Apa kemanfaatannya? Satu, kita tidak bisa membandingkan pendapat A dengan pendapat B kalau kita tidak membaca kedua pendapat itu. Oleh karena itu belajar fikih tidak sah kalau tidak membaca. Nah, oleh karena itu setelah ini apa yang kami sampaikan dimutalaah kembali. Kalau ada kemudian pendapat lain ditulis di pertemuan selanjutnya. Mari kita bandingkan pendapat-pendapat ini untuk menarik mana yang paling tepat digunakan oleh kita di saat harus menggunakan pendapat itu. Yang terakhir, belajar fikih itu belajar tasamuh, belajar menghargai bahwa kalau ada pendapat A ternyata didapati ada pendapat B. Subhanallah, di masjid kita ini sungguh yang melakukan sholat itu tidak hanya pengikut Syafi'iyah, tapi saya lihat ada pengikut Hanafiyah. Saya juga lihat pernah pengikut Malikiyah. Apa bedanya? Sederhana. Tata cara sholatnya Syafi'iyah, niatnya Imam Ramli talaffuz diucapkan muqtarinan bi fi'lihi, tapi berbarengan dengan mengerjakan takbir. Itu Imam Syafi'i. Begitu selesai takbir, sedekap. Imam Syafi'i dalam pendapatnya menempatkan tangan kiri di kepala, di pergelangan dengan tangan kanan. Nanti ada pendapat lain, penempatan di kanan, penempatan di kiri. Yang jelas jika disempurnakan dengan hadis Abdullah bin Zubair, itu antara pusar
dengan dada. Walaupun nanti ada pendapat di dada, tapi yang kami pakai antara pusar dengan dada. Untuk apa? Litashil tumaknina, untuk memudahkan tumaknina. Yang Imam Romli generasi kelima pengikutnya Imam Syafi'i, bisa jadi inti dari rukun salat itu bukan hanya di niat, tapi di tumaknina. Apa itu tumaknina? Taskinul jawarih. Apa itu taskinul jawarih? Ketika kita sholat, persendian seluruh tubuh kita nyaman. Makanya Imam Syafi'i pernah berkata sewaktu berada di Irak, disebut qaulul qadim, bahwa hendaknya membaca doa pada setiap gerakan sholat itu jangan kurang dari 3 kali. Contoh, kita belum bandingkan ya pendapat Imam Syafi'i dengan Imam Maliki tentang sholatnya. Contoh, yang selama ini kita baca antara doa rukuk dengan sujud kan berbeda. Ada 2 keterangan. Satu keterangan dari Wa'il bin Hujr, sahabat Rasulullah, satu daerah dengan Ibnu Huzaifah dari Yaman. Doa ruku itu Subhana Rabbiyal Azim. Sungguh saya pernah dengar yang seharusnya dibaca Subhana Rabbiyal Azim, tapi tidak dibaca, ada tasydid di rabbunnya, Subhana Rabbiyal. Itu tidak tepat. Jika merujuk kepada hadis dari Wa'il bin Hujr, Yaman, sahabat Rasulullah, belajar kepada Rasulullah walau 1 bulan di Madinah, beliau membacanya Subhana Rabbiyal Azim. Pada sujud Subhana Rabbiyal, tidak pakai wa bihamdi. Sekarang pertanyaan, Ustaz, saya pakai wa bihamdi. Nah, di buku kami yang sudah kami titipkan di masjid ini, sahabat Ibnu Huzaifah itu pernah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca doa ruku, ketika ruku, Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Demikian ketika sujud, Subhana Rabbiyal pakai wa bihamdi. Ya, kira-kira ingat nggak ya penjelasan itu? Tanggal berapa ini, Pak? Karena tanggal berpengaruh juga terhadap ketahanan daya tangkap itu. Nah, nanti insya Allah setiap pertemuan kami siapkan lembaran, dan itu halal dibawa serta dicoret-coret. Karena Imam Syafi'i pernah berkata, al-ilmu sayyidun wal kitabatu qayduhu, sayyid suyudaka bil hibalil wathiqah. Ilmu itu ibarat jejer, orang Sunda bilang kalau mancing pakai jejer, ya apa namanya, kayunya apa bambunya kalau pakai bambu. Dan tulisan itu ibarat tersambungnya kenur. Kenur itu talinya ya dengan mata pancingannya. Kita mancing berjam-jam juga gak bakal dapat ikan kalau hanya jejer itu. Apa itu kan jejer itu ya? Joran. Ya,
tapi diikat dengan kenur. Kenur itu apa ya? Talinya itu untuk mendapatkan adanya kail. Baru kemudian di kail itu dipasang umpan. Ya, ada yang pakai cacing, ada yang kemudian racikan, macam-macam. Ya, ilmu itu pada faktanya Allah tancapkan ke kita melalui cahaya. Kalau sulit masuk ke otak dan dada kita, sebabnya bisa saja evaluasi kita karena kita banyak maksiat sehingga mental cahaya Allah itu. Yang kedua, salah satu sebabnya karena mungkin kita tidak mencatat. Oleh karena itu, ke depan izin Allah silakan bawa pena, bawa pulpen untuk mencatat. Hadirin, saya ulangi. Subhana rabbiyal azim, tidak pakai wa bihamdih wa bil hujjah. Subhana rabbiyal azim pakai wa bihamdih Ibnu Huzaifah. Ini yang ketiga nih yang agak panjang. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha dalam Musnad Ahmad. Hadisnya nomor 79. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengimami Aisyah dan beliau mendengar bacaan ruku dengan sujud sama. Kalau tadi kan beda-beda, nggak apa-apa pakai saja. Tidak pakai wa bihamdih atau pakai wa bihamdih. Ini yang ketiga. Siapa tahu hadirin mau ningkatin pahala, cari doa yang agak panjangan. Ya. Apa doanya? Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli. Mirip-mirip doa selesai ngaji. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Kalau selesai ngaji kan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu doa kafaratul majlis. Tapi doa yang didengar oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam Musnad Ahmad, sujud ruku sama. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli. Kira-kira setelah mendengar 3 perbandingan itu masih pegang yang lama apa pilih ke yang baru? Oh yang lama ya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa yang lama. Ya, halal. Yang penting udah tahu tuh ilmunya. Hadirin, tadi saya sudah bahas sholatnya Imam Syafi'i niat muqtarinan berbarengan dengan takbir, sedekap tangan kirinya di bagian pergelangan di apa namanya ini? Orang Prancis bilang dikepul. Simpan antara pusar dengan dada. Berbeda sholatnya madhabul Malikiyah. Begitu takbir, sedekap, ya turunkan. Ya. Syafi'iyah Allahu Akbar, sedekap terus. Ya. Malikiyah Allahu Akbar, sedekap turunkan. Jadi selama sholat seperti inilah sholatnya pengikut Malikiyah. Ada persoalan? Tidak ada masalah. Ya, yang bermasalah itu ribet sedekapnya. Allahu Akbar, ribet ini. Tidak tahu, saya tidak paham ini kok diputar-putar ini, nggak paham.
Sederhana sebetulnya. Allahu Akbar sedekah. Ukuran takbirnya 2. Seukuran telinga bagian bawah atau seukuran pundak. Hanya itu sementara ini yang saya dapat di buku itu kami tulis. Ya. Dan takbir saya belum mendapatkan keterangan takbir itu dari depan ke belakang. Takbir itu raf'ul yadain. Raf'ul yadain itu mengangkat kedua tangan. Namanya mengangkat dari depan ke belakang atau dari atas ke bawah atau yang ketiga dari bawah ke atas. Mengangkat dari bawah ke atas. Berarti Allahu Akbar seukuran ini. Maka nanti beli cermin di rumah latihan. Ya, di samping bercermin, ya Allah, ini kok hutang nggak berhenti-berhenti, ini loh makhluknya, itu bercermin. Di samping latihan sholat. Hadirin, kira-kira itu muqaddimah yang kepingin kami jelaskan. Siapa tahu menghantarkan kita untuk bertanya. Silakan. Belajar fikih itu belajar tasamuh, belajar bertoleransi, ya, karena mungkin ada pendapat orang lain yang orang lain itu lebih dulu membaca, sedangkan kita belum membaca. Dipersilahkan, tidak mengapa, selagi memang merujuk kepada dalil Quran, Sunnah, ijma dan qiyas. Masailul fiqhiyah kita baca. Apa hukumnya? Begitu tulisannya. Karena saya diajarkan guru-guru begini cara nulisnya. Apa hukumnya tayammum dengan selain debu? Bahwa jumhur ulama menyepakati tayammum badalan minal wudu sebagai pengganti faqdul ma karena tidak adanya air untuk berwudu. Bisa saja tidak ada itu karena kekeringan total, atau air itu ada tapi hanya untuk minum dan kesehatan. Maka badalan minal wudu bit tayammum, sebagai pengganti dari wudu kita melakukan yang disebut dengan tayammum. Imam Syafi'i dalam pendapatnya tidak sah tayammum kalau tidak menggunakan debu. Dari mana debu itu didapat? Dari hasil nyangrai. Mohon maaf ini saya pakai bahasa beda alam nih. Ambil tanah, nyangrai itu apa kan? Ayak. Tetap aja ada orang lembur malembur omongan anaknya. Ya diayak, didapati hasil ayakan, itulah yang dimaksud debu. Kalau jenengan satu waktu qadarullah bisa umrah atau haji, maka jika ingin tayammum merujuk kepada pendapatnya Imam Syafi'i, tidak sah kalau tayammumnya mengambil debu dari belakang jok penumpang di depan atau di belakang. Tidak sah. Kenapa? Karena Imam Syafi'i berpendapat penggunaan debu, dan diyakini memang debu itu hasil ikhtiar kita yang menyebabkan sahnya bergeser penggunaan air kepada penggunaan debu. Oleh karena itu harus debu itu dibawa. Begitu diayak, masukin plastik atau wadah,
bawa ke pesawat. Kalau mau tayamum, silakan kita bandingkan pendapat lain, tidak ada masalah. Namanya belajar fikih, belajar muqaranatul madzahib, perbandingan. Ya, yang perbandingan itu tidak perlu kemudian Anda salah, saya benar, tidak. Membandingkan itu tidak pada titik itu pencariannya. Membandingkan itu setelah kemudian kita bandingkan, silahkan kita pilih mana yang paling cocok digunakan di waktu itu. Tapi tidak selamanya itu terus. Apalagi namanya apa yang disebut dengan talfiq. Talfiq itu mengambil pendapat yang menguntungkan dia dan dirasa paling mudah. Itu nggak boleh. Itu talfiq. Atau seminggu Syafi'iyah. Ya, saya pengen adil lah. Seminggu Syafi'iyah, seminggu Hanafiyah, seminggu Hanabilah, seminggu Malikiyah. Itu namanya talfiq. Itu nggak boleh. Kapan boleh bergeser? Syafi'iyah bersentuhan kulit batal ke Hanafiyah. Yang membatalkan sentuhan kulit itu bukan kulit ini kata Hanafiyah, tapi kulit kelamin. Kalau bukan kulit kelamin tidak batal kata Hanafiyah. Tapi kata Syafi'iyah yang dimaksud idal taqal khitanani wajabal ghuslu, kalau bertemu dua kulit bukan hanya khitan. Namanya kulit bukan hanya berada di khitan, berada di kelamin, yang lain juga tetap disebut kulit. Maka kulit apapun asal itu manusia bersentuhan batal. Syafi'iyah. Hanafiyah tidak. Kapan dipakai pendapat Hanafiyah? Waktunya mendesak, udah komat, nggak dapat rakaat pertama, rugi. Padahal sebelumnya kita cium kening istri kita. Nah, ya, boleh. Allahu Akbar, takbir, selesai. Kapan pakai Syafi'iyah? Waktunya luas, ketersediaan air cukup. Yang ketiga, kita kok agak ragu kalau nggak wudhu lagi. Mang-mang, syak. Syak itulah yang akan membuat nanti tumaninah jauh. Imam udah ruku, kita masih diri mikirin tadi. Oleh karena itu, jika pakai Syafi'iyah mau nyentuh istri, jangan kulitnya, rambutnya, karena rambut tidak disebut kulit kecuali nyentuhnya sampai ke dalam, dibecek-becek, kena kulitnya, itu yang batal. Tapi ya Allah, gemes banget sama bini, biasa kagak dandan, cakep bener sekarang mah. Karena ingat nyentuh kulitnya batal, rambutnya aja. Tidak perlu tajdidul wudu, tidak perlu memperbaharui wudu, bal nusalli badah, langsung sholat saja. Ada kemudian kasus kedua, oke, saya tidak bawa debu, karena itu saya tidak pakai debu yang ada di depan tempat duduk saya. Walaupun nanti pendapat lain ada yang namanya debu, subhanallah, Allah ciptakannya itu bisa melalui ayakan atau Allah terbangkan dengan angin. Maka ada pendapat terakhir itu boleh saja pakai debu yang ada di depan kita. Hatta kalaupun ini dipel terus, apakah pasti ada debu? Pasti. Subhanallah. Ya. Ini enggak bawa debu, taruhlah pendapatnya Syafi'iyah. Konsentrasi. Ya. Karena kalau enggak konsentrasi kemana-mana. Taruhlah masih pendapat Syafi'iyah, tidak bawa debu di pesawat.
Air kan sangat terbatas. Ada prioritas untuk minum dengan taruhlah MCK gitu, untuk istinja. Bagaimana caranya? Nggak pakai air, nggak pakai debu, tapi wajib sholat. Tidak ada rukhsah, tidak ada udzur, dan haram meninggalkan sholat. Bagaimana cara sholatnya? Yakinkan nggak punya hadas, satu. Yang kedua, yakinkan nggak punya najis. Setelah itu niat takbir, nggak perlu wudhu, nggak perlu tayammum. Namanya sholat lihurmatil wakti. Pendapat siapa ini? Imamul Ramli. Ya, Imamul Ramli itu murid generasi kelima Imam Syafi'i. Dalam kitabnya namanya I'anatul Talibin, ya, juz kedua, disebutkan boleh sholat tidak berwudu karena darurat, boleh sholat tidak tayammum karena darurat, tapi dua syarat harus terpenuhi: nggak punya hadas, baik kecil atau besar. Yang kedua, nggak bawa najis. Takbir. Apakah sholatnya boleh jamak dan qasar? Boleh, namanya safar. Tetapi ketika sampai di tujuan wajib qadha. Itu pendapat Imam Ramli. Kitabnya dalam pendapat itu berada di kitab I'anatul Talibin juz kedua. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, tadi kan di pesawat jamak qasar, nggak pakai wudu, nggak pakai tayammum, yang penting nggak ada hadas, nggak ada najis. Sampai ke tujuan wajib diqadha. Apakah qadhanya jamak qasar juga atau tidak? Kan gitu tanya. Maka kembali kepada syarat bolehnya jamak qasar. Safar, ya. Kalau memang masih dalam rangkaian safar, belum sampai ke tujuan rumah kita, maka boleh qadhanya jamak qasar. Tapi kalau kemudian sampai tujuan dan kita tidak disebut musafir lagi tapi mukim, maka qadhanya qadha sebagaimana qadha sebagaimana qadha sholat biasa. Kalau tadi jamak takdim, asar ditarik ke zuhur, zuhur dulu yang punya waktu qomat, setelah itu qomat lagi asar, maka jika bukan safar lakukan zuhur 4, baru kemudian setelah itu asar 4. Ada pertanyaan, apakah boleh di waktu zuhur? Karena darurat tidak ada masalah. Ada pilihan kedua, qadha zuhur di zuhur, qadha asar di asar. Silahkan. Tuh enaknya jamaah itu, nggak perlu baca banyak-banyak kitab, cukup mendengerin, paham, nunduk, nggak paham juga nunduk. Sedangkan di wilayah Ustadz itu harus baca, dan bacanya tidak satu, dan tanggung jawabnya luar biasa. Doain biar benar ilmunya, biar manfaat. Hadirin, kita baca kembali. Boleh nanti kalau ada penjelasan yang lain yang menambah keilmuan kita, atau apa yang saya jelaskan dirasa perlu di mujadalah, perlu diperdebatkan, silahkan, dengan catatan pakai referensi. Apa hukumnya tayamum dengan selain debu? Jawabannya dalam kitab Al-Majmu'. Ya, Al-Majmu' disebutkan juz kedua, shad itu safhah halaman 245, dijelaskan menurut pendapat dari madhab kami Syafi'i tidak boleh, ya, tidak boleh tayammum dengan selain debu.
Walaupun nanti ada pendapat lain, yang penting kadar bendanya sama dengan debu, pakai bedak. Ya, ada pendapat itu nanti di depan. Jadi yang jelas pendapat pengarang kitabul Majmu' yang mengikuti pendapatnya Syafi'i tidak boleh melakukan tayamum selain menggunakan debu. Sementara menurut Imam Abu Hanifah juga Imam Malik dibolehkan bertayamum dengan setiap bagian dari tanah. Ya, setiap bagian dari tanah apa saja selain debu, tanahnya, ya kan? Apalagi letak. Aduh, ini kalau di orang Medan salah pahamnya ini. Letakkan senjata. Sama orang Sunda dipahaminya dijilatin. Ya, sama orang Medan disimpan senjata. Termasuk tadi letak itu kan tanah juga. Cuman dilihat apakah mutanajis atau tidak begitu. Pengambilan tanah debunya harus diyakini diambil dari tanah, diayak kalau pakai debu bersumber dari tanah yang diyakini tidak bercampur dengan najis. Yang sering keinjak-injak yakin najisnya walaupun diayak, maka tidak boleh kemudian mengambil bagian dari tanah yang diyakini lebih berpotensi kena najisnya. Dicari yang lebih terhindar dari najis. Jadi Imam Syafi'i tidak boleh tayamum dengan selain debu. Imam Abu Hanifah, Imam Malik dibolehkan. Jarang-jarang hadirin Imam Abu Hanifah kolaborasi dengan Imam Malik, jarang. Seringnya Imam Hanafi sendiri, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali bersatu, namanya jumhur. Seringnya itu. Tapi di sini saya dapat Imam Malik pendapatnya sama dengan Imam Abu Hanifah, atau Imam Abu Hanifah ikut kepada pendapatnya Imam Malik. Dibolehkan bertayamum dengan setiap bagian dari tanah, hingga dari batu yang dibasuh, boleh pakai batu. Kalau didapati batu kemudian diambil dari tempat yang mutanajis, dia harus bersihkan dulu, baru kemudian bertayamum dengan batu yang dibasuh dulu sebelum dipakai. Ini kata-katanya. Amma hukmul mas'alati famadhabuna. Adapun menyangkut masalah tadi, apakah boleh tayamum dengan selain wudu? Ya, famadhabuna, maka madhab kita, pengarang kitab Majmu', berarti madhabnya Syafi'i, annahu la yasihhu tayammuma, sesungguhnya tidak sah, la yasihhu, tidak sah at-tayammumu, bertayamum, illa biturabin, kecuali menggunakan debu. Debu yang diayak itu. Gitu. Jadi ini memberikan hikmah hadirin. Untuk wudu kita kan nyiapin air, betul? Baik di toren di atas ataupun di bawahnya pakai ember. Yang ngaku Syafi'iyah, debu juga harus gitu, disimpan di lemari. Saat tertentu nggak ada air, udah tersedia. Jangan baru ada kasus kita ngayak, nggak boleh. Ini yang ngaku Syafi'iyah ya. Yang ngaku Syafi'iyah, tuh di mobil saya, boleh nanti habis ini lihat ada tanah, ada debu. Saya siapin, dimasukin ke wadah. Kalau saya sebutin mereknya nanti iklan saya. Wadah yang dari fiber itulah. Saya nggak boleh sebutin mereknya, itu dagang saya nggak. Saya bukan endorse, bukan. Boleh di plastik, boleh di wadah itu boleh. Sebagaimana antisipasi kalau mau wudu harus nyiapin air. Ya, demikian juga
debu, harusnya begitu. Tuh tambah lagi ilmu kan. Saya yakin nih yang ada di sini nggak nyiapin debu di rumah, bener nggak? Katanya Syafi'iyah. Oke. Jadi baru ada kasus, ya. Ayo Pak, cari tanah, kita ngayok. Harusnya nggak begitu. Yang terbiasa jalan keluar kota, baik roda 4, roda 2, pakai kereta, pakai bis, pakai pesawat, yang ngaku Syafi'iyah bawa tuh pengganti air, yakni debu atau tanah. Jadi mobil saya bawa terus. Alhamdulillah belum dipakai karena masih ada air minum. Saya nggak sebutin mereknya, ntar kagak. Tapi kan kelihatan. Ya, oleh karena itu menggunakan air mineral ini, apakah status airnya mutlak? Mutlak ini. Tahirun mutahhirun, suci mensucikan. Berarti bukan hanya bisa dipakai untuk berwudu menghilangkan hadas kecil, tapi juga menghilangkan hadas besar. Pernah itu Pak, saya tidur di rumah, pernah itu ada gangguan ya, gangguan apa, PAM itu pernah itu. Alhamdulillah saya merasakan mandi orang kaya, mandi sultan, pakai galon. Saya beli di tukang galon di Sulang, yang begitu keluar perumahan ke kanan itu, sebelah kiri. Ya. Dan saya kalau mandi segalon kayaknya nggak sempurna itu. Ya, mungkin 2 galon gitu. Ya, karena memang guru-guru kami mengajarkan yang mengaku Syafi'iyah, kenapa harus meratakan? Kenapa harus meratakan bagian tubuh yang dibasuh ketika wudu itu sampai dibasuh 3 kali? Ini yang ngaku Syafi'iyah. Namanya taslis pakai ta. Karena dengan 3 kali tertutup bagian yang mungkin terlewati, ditambah dengan meratakan. Apakah mustakmal? Mustakmal itu air bekas, ya kan? Selagi dipakai oleh kita, untuk kita tidak mustakmal. Mustakmal itu air bekas wuduknya Ustaz Wahyudin pakai saya, itu mustakmal. Tapi kalau bekas kita itu tidak mustakmal. Ditandai dengan kalau berwudu pakai tangan, apa dengan air kena tangan itu nggak jadi bekas? Kalau ukurannya bekas, kan bekas. Berhubung kita yang menggunakannya dengan tangan kita, maka itu tidak termasuk mustakmal. Dalam kasus lain, menjelang Rasulullah wafatnya, itu kan sering diwudukan oleh Aisyah. Ini keterangan yang masyhur. Rasulullah didapati tidak berkemampuan untuk wudhu sendiri, maka Aisyah mewudukannya, ya kan? Maka bisa diyakini namanya mewudukan, tersentuh itu. Ya, dalam keadaan itu ad-daruratu tubihul mahdurat. Dalam keadaan darurat, yang tidak boleh bergeser menjadi boleh. Jadi walhasil, apakah hukumnya tayamum dengan selain debu? Pendapat Imam Syafi'i tidak boleh. Yang boleh itu pendapat Imam Abu Hanifah dan pendapat Imam Malik. Boleh bertayamum dengan menggunakan selain debu, termasuk tanahnya. Sumber adanya debu itu dari tanah. Saya mau pakai pendapatnya Imam Hanafi, saya nggak mengayak tanah, saya langsung pakai tanah, nggak apa-apa.
Cuman di situ dicatat kalau tanahnya basah kan jadi kotor. Ya, dengan kotor itu kan kita tidak tumaknina, tidak nyaman. Nah, nyaman itulah yang kemudian mengeluarkan pendapat cari tanahnya yang kering. Cari tanahnya yang kering. Saya tutup penjelasan pertama ini. Ustaz, boleh enggak tayamumnya pakai tanah? Tentu tanahnya tanah yang kering, diambil dari lokasi yang tidak bercampur dengan najis. Ternyata begitu pakai tanah digosok, keluar debu enggak? Debunya diwadahin. Ya, debunya diwadahin, dipakai untuk tayamum selanjutnya. Boleh tuh. Imam Maliki membolehkan. Saya ulangi, kita tayamumnya nggak pakai debu langsung, malah pakai tanah langsung. Dicari tanah yang diyakini tidak bercampur dengan najis dan tanah itu statusnya kering. Begitu pakai tanah, ya, semisal yang di tayamumi adalah tangan, maka tangan yang dilumuri oleh tanah itu akan sendirinya mengeluarkan debu. Debunya diwadahin pakai bak, maka debu yang bekas tayamum kita itu boleh dipakai kembali untuk tayamum. Ya, maka bisa ditarik kesimpulan apa? Wudu, satu kali wudu boleh dipakai berkali-kali salat selama tidak batal. Sekarang tayamum, ittifaq jumhur sekali tayamum sekali salat fardu. Berbeda salat sunnah, sekali tayamum boleh berkali-kali sunnah. Tapi salat fardu, zuhur tayamum, asar tayamum lagi. Ya, yang boleh diulang-ulang adalah debunya. Ya. Kalau wudu, sekali wudu selama belum batal boleh diulang-ulang sholatnya dengan satu kali wudu itu. Tapi kalau tayamum, ya, kalau tayamum yang boleh diulang-ulang adalah debunya. Ya, saya agak kesulitan kalau setiap sholat saya harus ngayak, udah pakai yang itu. Boleh, selagi tidak bercampur dengan najis. Jangan disimpan sembarangan, nanti jadi ee-nya kucing. Karena ditinggal lama disangka itu debu, padahal ee-nya kucing. Sebagaimana melontar jumroh, awal-awal kan tidak tersedia banyak batu itu, dicarinya di Musdalifah, penerangan kurang, dirasa itu batu padahal kotoran onta. Dulu sekarang mah sudah lebih cakep. Dulu melontar jumroh Aqobah bolongnya setengah, mesti kalau Aqobah itu bolongnya setengah. Sekarang itu ula wusta Aqobah bolongnya sempurna 360 derajat. Kalau nggak pakai pembimbing, nggak ini mana wusta, mana ula. Emang ke Ancol bisa sendiri. Ya, ini kan ibadah butuh pembimbing. Itu penjelasan pertama. Kedua, bolehkah memakan obat dari perkara najis dan jijik? Saya pernah sakit panas tipes. Ada bibik saya nengok, Dik, berapa ya tipesnya? Udah berapa hari? Ini hari kedua. Nih minum, bismillah. Saya nggak nanya, minum aja, baca bismillah. Selesai satu botol, cerita. Hawar-hawar, orang Sunda bilang hawar-hawar. Nggak cerita langsung ke saya, ke istri saya. Alhamdulillahnya Haji mau minum. Emang
ini kan air cacing gitu. Sejak saya dengar itu saya nggak mau lagi ngelihat cacingnya itu, kerikil kan gitu. Udah kebayang dah, luar biasa. Nah, bagaimana tuh meminum ikhtiar obat dari ekstrak? Terulah sebut ekstrak. Perkara yang najis atau yang jijik. Bagaimana jawabannya? Jawabannya boleh selama perkara yang najis tersebut bukan sambungan dari khamar. Karena khamar itu najis. Bukan diambil dari obat yang merupakan kandungan khamar atau campuran khamar. Oleh karena itu sebisa mungkin cari obat yang tidak mengandung alkohol. Ya, cari obat yang non alkohol, parfum alkohol, gitu ya. Jadi oleh karena itu boleh selama perkara yang najis tersebut bukan sambungan dari khamar atau dari yang memabukkan. Ya, bagi yang baru melihat tulisan pengajaran orang tua saya kayak begini nih diajarinnya. Nah, ini kan pengalaman baru kan. Rujukannya kitab Majmu' Fatawa namanya. Wa ammat tadawa, adapun berobat bin najasati dengan perkara yang najis, ghairil khamri, selain khamar. Ya, mau topi miring, mau topi dengdek, mau topi apa gitu ya, pokoknya boleh saja berobat dengan apa tadi, cacing. Ya, obat-obat Cina itu di Cibubur, putar balik sebelum pom bensin sebelah kiri. Kok tahu? Saya pernah disuruh. Istri saya melahirkan dengan SC, dengan sesar. Dokternya bilang sendiri, dokter itu, Pak Haji, dibantu ya dengan obat Cina. Tuh, di sana saya rekomendasi. Walaupun Pak Haji tidak dapatkan kemudian tulisan halalnya, tapi secara penelitian medis saya pernah melakukan, itu boleh. Biar cepat kering. Waktu itu tahun 2002 itu kan belum sehebat sekarang teknologi sesarnya, ya kan, masih perih-perih. Kalau lama sembuhnya kan mengganggu stabilitas nasional. Maksudnya stabilitas saya gitu kan. Lagian istrinya kan saya Iswan, namanya istri kan 3 ya, kalau 1 Iswan namanya. Nah, sedangkan sesar itu kan ngan power, aduh power, apa itu power ya? Power itu apa kan? Kalau dideketin itu aduh gitu, power aja. Waduh, ya ngilu. Sedangkan kan, tahulah bapak gimana, laki-laki kan, aduh ini mana stoknya nggak ada lagi kan gitu. Maka penggunaan obat Cina di Cibubur itu mempercepat. Alhamdulillah nggak sebulan, 2 minggu udah jag-jag. Nah, itu jag-jag itu apa ya? Ya sehat gitu. Alhamdulillah kata saya, subhanallah. Nah, itu dia. Jadi oleh karena itu selagi bukan khamar itu silahkan. Atau ekstrak dari khamar nggak boleh. Ya. Terakhir, jika mungkin ada pertanyaan, kita lihat ada guru kita hadir. Ya. Nomor 3, bagaimana hukumnya meminum air di dalam mangkuk dan mangkuk tersebut dituliskan Al-Quran. Ini di pesantren nih sudah ada. Ya, kita datangi kiai, tolong kasih air. Ya, tabarruk mendapatkan keberkahan dari doa kiai. Ya,
Kemudian Kiai menuliskan, ini rahasia ya, ini rahasia. Menuliskan fafahamna Sulaimana wa kullan ataina, terus ya. Baru kemudian Rabbana ditulis tuh. Ada guru yang menuliskannya dengan tinta Ja'faron gitu ya, yang merah-merah itu. Kemudian dengan simbol pulpen, padahal tidak kelihatan tulisannya, dengan kasat mata awam, diguyur dengan air, kemudian minta kepada Allah dengan wasilah itu Allah berkenan mengijabah hajatnya itu. Bagaimana hukumnya? Jawabannya dibolehkan, sebagaimana dikiaskan kepada obat puyeng kan. Saya nggak boleh nyebutin merek ini. Obat puyeng namanya Panakol. Ya, Panakol. Nah, dengan menggunakan Panakol itu kan hakikatnya syariat, wasilah. Sama dengan kalau kena emah itu, emas siang hari ya, bukan emah malam hari. Ya, emas siang hari pakai obat A, obat B, sama. Dikiaskan dengan meminum satu air di mangkok yang ada tulisan Al-Quran, selagi kemudian tidak menyebabkan tulisan itu tercacar. Ya, guru-guru kami mengajarkan Al-Quran itu bukan hanya dalam bentuk majmu' yang disatukan 30 juz, tapi yang lepas itu juga Al-Quran. Maka status perlakuannya sama. Ya, demikian juga antara yang terjemah dengan yang tidak terjemah. Ya. Jadi jawabannya boleh, rujukannya dalam kitab I'anatul Talibin juz pertama halaman 69, qauluhu la syurbu mahwihi ay la yahrumu, tidak diharamkan syurbu ma muhiyat, meminum air dari yang ditulis di mangkok itu minal Qur'ani, dari Quran. Wa ibaratul Mughniyi, demikian juga ibarat dalam kitab Mughni, wala yukrahu, tidak dimakruhkan katbu syai'in, menulis sesuatu minal Qur'ani, dari Quran, fi ina'in, di wadah, ya, liyusqa, untuk sebagai ikhtiar pengobatan. Apanya? Ma'uhu, airnya, lisyifai, agar Allah berkenan menyembuhkan. Tetap mintanya kepada Allah. Saya kira itu. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng. Terima kasih.